Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarif Kholili MPDI selaku pengampu mata kuliah Fikih MTS MA. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Aziz dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Video kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas saya dalam UAS semester 5. Saya akan membawakan materi yang ada di silabus yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman, yaitu materi tentang sholat sunnah ya. Saya akan sedikit menjelaskan nanti definisi sholat, pembagian sholat sunnah, dan juga cara pengerjaan sholat sunnah. Nah, yang pertama yaitu definisi sholat. Sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang meliputi ucapan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat sunnah adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, tapi tidak diwajibkan. Kita akan mendapat pahala dan kemuliaan bila mau mengerjakan, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Berdasarkan hukumnya, sholat sunnah dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Yang pertama, sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang lebih kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat tahajud, sholat dua rakaat pada hari raya, sholat sunnah witir, dan lain-lain. Nah, mengapa sholat sunnah mu'akkad ini sangat ditekankan dengan lebih kuat? Sholat sunnah mu'akkad ini biasanya untuk melengkapi sholat-sholat fardu kita, jadi untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Nah, yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Sholat sunnah ghairu mu'akkad sifatnya tergantung waktu dan keadaan tertentu, seperti sholat khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Dalam melakukan sholat sunnah, ada yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, dan ada sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara munfarid atau mandiri. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah dan macam-macamnya. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Salah seorang bertindak sebagai imam dan lainnya menjadi makmum. Adapun macam-macam sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yang pertama yaitu sholat id, sholat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, ada yang menarik pada sholat sunnah yang dilaksanakan pada hari raya ini. Ketika sholat id pada hari raya Idul Fitri, itu umat muslim disunahkan sarapan sebelum berangkat sholat id. Dan pada hari raya Idul Adha, umat muslim ini disunahkan sarapan setelah melaksanakan ataupun sepulang dari melaksanakan sholat id pada hari raya Idul Adha. Yang kedua yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Biasanya sholat tarawih ada dua macam, yaitu bisa dilaksanakan dengan 8 rakaat, dan yang kedua yaitu biasanya dengan 20 rakaat. Yang ketiga yaitu sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir ini biasanya dijadikan sholat sunnah penutup setelah sholat sunnah tarawih. Nah, ketika sholat sunnah tarawih 8 rakaat, maka sholat witir biasanya 3 rakaat atau lebih. Nah, sholat witir ini biasanya dilaksanakan dengan jumlah ganjil. Nah, bisa dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya. Yang keempat yaitu sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini dilaksanakan secara fleksibel ataupun dilaksanakan dengan pada waktu gerhana tersebut terjadi. Misalnya gerhana matahari terjadi pada waktu jam 8 pagi, maka sholat gerhana juga dilaksanakan pada waktu tersebut. Yang kelima yaitu sholat istisqa atau sholat yang dilakukan untuk meminta turun hujan. Nah, berikutnya adalah sholat sunnah munfarid atau mandiri dan macam-macamnya. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilakukan sendirian, tidak ada imam maupun makmum. Dalam hadis ditegaskan bahwa sholat berjamaah memiliki pahala yang berlipat-lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Namun, bukan berarti semua sholat harus dilakukan secara berjamaah. Ada beberapa sholat sunnah justru dianjurkan dilaksanakan secara sendirian. Adapun sholat-sholat tersebut, yang pertama yaitu sholat rawatib.
Sholat yang dilakukan beriringan dengan sholat fardu dan dilakukan sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Nah, sholat rawatib ini dilaksanakan yaitu pada waktu subuh itu qobliyah subuh, sebelum melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, sholat subuh. Yang kedua yaitu 4 rakaat sebelum sholat duhur dan juga 4 rakaat sesudah sholat duhur. Yang ketiga sebelum sholat asar 4 rakaat dan juga setelah sholat asar 4 rakaat. Yang keempat 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan juga 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan yang terakhir pada waktu isya sebelum sholat isya 2 rakaat, sesudah sholat isya 2 rakaat. Yang kedua yaitu sholat tahajud ataupun sholat malam. Biasanya dilakukan untuk berdoa pada waktu malam yang dilaksanakan pada waktu sepertiga malam biasanya. Nah, sholat tahajud ini dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. Yang ketiga yaitu sholat duha, sholat yang dilaksanakan pada waktu terbitnya matahari sampai sekitar matahari sudah jam 9 sekitar. Yang keempat yaitu sholat istikharah, yaitu sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada sholat hajat. Yang keenam sholat tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesaat kita memasuki masjid untuk menghormati masjid. Yang keenam yaitu sholat taubat. Dan demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.